Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Biru Langit 01. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang statistika. Ini merupakan part yang ketujuh, lanjutan dari part pertama sampai ke-6 yang videonya saya sudah upload. Sebelum saya melanjutkan membahas materinya, jangan lupa untuk di-subscribe, di-like, di-share, dan dinyalakan loncengnya supaya adik-adik tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Baiklah, langsung saja saya akan membahas materinya. Pertama, saya akan memberikan contoh soal tentang menentukan kuartil atas. Contoh soal berikut saya ambil dari buku BSE halaman 266 nomor 14. Diberikan diagram nilai ulangan matematika siswa kelas 8C seperti gambar di samping. Kuartil atas dari data di samping adalah, ini adalah gambar diagram nilai ulangan matematika siswa kelas 8C. Yang nilainya 5 ada 5 siswa, yang nilainya 6 ada 7 siswa, yang nilainya 7 ada 9 siswa, yang nilainya 8 ada 5 siswa, yang nilainya 9 ada 4 siswa, dan yang nilainya 10 ada 4 siswa. Mari kita jawab. Saya tuliskan dalam bentuk bersusun mendatar seperti ini. Jadi 5-nya ada 5, 6-nya ada 7, 7-nya ada 9, 8-nya ada 5, 9-nya ada 4, dan 10-nya ada 4. Saya urutkan seperti ini. Nah, ini datanya ada 34 sehingga bagian ini adalah Q2 atau mediannya, yaitu terletak di antara data ke-17 dan data ke-18. Sebelah kiri dan sebelah kanan saya kelompokkan seperti ini. Sebelah kiri ada 17 data dan sebelah kanan ada 17 data. Nah, karena sebelah kanannya itu ada 17 data, maka nilai dari kuartil atasnya berarti terletak di antara, kita bisa menggunakan rumus 17 ditambah 1 dibagi 2, yaitu nilainya 9, berarti data ke-9 dari kelompok data yang kanan yaitu angka 8 seperti yang saya lingkari itu. Nah, ini sebagai Q3 yang nilainya adalah 8. Jadi kuartil atas dari data di atas adalah 8. Kalau adik-adik lihat di pilihan gandanya, bisa dilihat di soal halaman 266 nomor 14 dari buku BSE. Di situ tidak ada pilihan ganda yang menunjukkan angka 8. Jadi saya tuliskan di situ tidak ada jawaban di pilihan ganda. Selanjutnya saya akan memberikan contoh soal tentang menentukan Q1, Q2, dan Q3. Contoh soal berikut saya ambil dari buku BSE halaman 266 nomor 15. Tabel berikut ini menunjukkan lama tidur di waktu malam dalam jam beberapa siswa kelas 8.
Nah, ini tabelnya. Lama tidur 4 jam ada 1 siswa, lama tidur 5 jam ada 2 siswa, lama tidur 6 jam ada 3 siswa, lama tidur 7 jam ada 2 siswa, dan lama tidur 8 jam ada 2 siswa. Dari tabel di samping diperoleh informasi sebagai berikut. Yang pertama, mediannya sama dengan 6. Yang kedua, Q1-nya sama dengan 5. Dan yang ketiga, Q3-nya sama dengan 7,5. Mari kita jawab. Saya tuliskan data tersebut dalam bentuk mendatar berurutan seperti ini. 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8. Ada 10 data sehingga N-nya sama dengan 10. Kita mencari medianya terlebih dahulu dengan rumus N ditambah 1 dibagi 2, berarti 10 ditambah 1 bagi 2 itu data ke-5,5, atau data tersebut di antara data ke-5 dan data ke-6. Seperti ini. Nah, Q2-nya sama dengan 6. Kenapa 6? Karena data ke-5-nya adalah 6 dan data ke-6-nya adalah 6. Kalau kita jumlah 6 tambah 6 dibagi 2 hasilnya 6. Sehingga nilai Q2-nya sama dengan 6. Lalu di sebelah kiri saya kelompokkan, sebelah kanan saya kelompokkan. Yang kiri ada 5 data dan yang kanan ada 5 data. Nah, ini pada bagian kelompok kiri, nilai tengahnya dari kelompok itu ada data ketiga, maka saya lingkari di situ angka 5-nya. Itu disebut sebagai Q1 yang nilainya 5. Lalu di kelompok data yang kanan, nilai tengahnya adalah angka 7 yang saya lingkari itu. Sehingga nilai Q3-nya sama dengan 7. Jadi, pada pilihan tersebut, nilai yang pertama median sama dengan 6 itu betul. Yang kedua, Q1 sama dengan 5 itu juga benar. Yang ketiga, Q3 sama dengan 7,5 itu salah karena seharusnya Q3 sama dengan, jadi yang benar hanya yang pertama dan yang kedua. Nanti adik-adik bisa lihat sendiri di pilihan jawabannya yang ada di buku BSE halaman 266 nomor 15 yang menyatakan bahwa nilai pada pilihan pertama dan kedua itu benar. Selanjutnya saya akan memberikan contoh soal tentang menentukan jangkauan interkuartil. Contoh soalnya sebagai berikut. Jangkauan interkuartil dari 7, 4, 5, 6, 7, 5, 4, 7, 8, 9, 6 adalah. Mari kita jawab. Data diurutkan dari nilai terbesar hingga terkecil. Menjadi seperti ini, 4,4, 5,5, 6, 6, 7,7, 7,8,9. Nah, dari data tersebut, karena ada 11 data, berarti N-nya 11, lalu mediannya adalah N ditambah 1 bagi 2, berarti 11 ditambah 1 bagi 2, berarti data ke-6, yaitu nilainya 6. Saya lingkari di situ. Ini sebagai Q2. Lalu sebelah kiri saya kelompokkan, sebelah kanan saya kelompokkan.
sebelah kiri ada 5 data, di sebelah kanan juga ada 5 data. Nah, di sebelah kiri itu ada 5 data, berarti nilai tengahnya adalah angka 5 yang saya lingkari dengan warna hijau itu sebagai Q1 nilainya sama dengan 5. Lalu di sebelah kanan karena ada 5 data, berarti nilai tengahnya pada data tersebut adalah 7. Yang saya lihat itu sebagai Q3. Nah, kita akan mencari nilai jangkauan interkuartil. Rumusnya sama dengan Q3 dikurangi Q1. Sama dengan 7 dikurangi 5 sama dengan 2. Jadi jangkauan interkuartil dari data di atas adalah 2. Selanjutnya saya akan memberikan contoh soal tentang menentukan simpangan kuartil. Contoh soal berikut saya ambil dari buku BSE halaman 267 nomor 16. Simpangan kuartil dari 7, 4, 5, 6, 7, 5, 4, 7, 8, 9, 6 adalah. Mari kita jawab. Data diurutkan dari nilai terbesar hingga terkecil. Nah, seperti ini. 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 9. Ini angkanya seperti soal sebelumnya saat kita mencari jangkauan interkuartil. Nah, karena datanya ada 11, maka medianya ada di data ke-6 sama seperti tadi, saya lingkari di situ. Ini sebagai Q2 atau mediannya. Lalu sebelah kiri saya kelompokkan, sebelah kanan saya kelompokkan. Sebelah kiri ada 5 data, sebelah kanan ada 5 data. Berarti pada kelompok yang kiri nilai tengahnya adalah 5 yang saya lingkari itu. Nah, ini sebagai Q1 sama dengan 5. Sedangkan yang kanan nilai tengahnya adalah 7. Nah, ini sebagai Q3 nilainya sama dengan 7. Sama seperti di contoh soal sebelumnya. Nah, kita mencari simpangan kuartilnya sama dengan setengah dikali Q3 dikurangi Q1 sama dengan setengah dikali Q3 nya itu 7 dikurangi Q1 nya itu 5 sama dengan setengah dikali 2 sama dengan 1. Jadi simpangan kuartil dari data di atas adalah 1. Demikian pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat. Oh ya, seperti biasa di akhir video saya akan bagikan satu kutipan ayat suci Al-Quran sebagai bentuk dakwah saya sebagai seorang muslim. Buat teman-teman dan adik-adik yang menyukai channel ini, silahkan di subscribe, di like, di share supaya video ini bisa bermanfaat ke lebih banyak orang. Kalau ada pertanyaan tentang video ini ada yang belum jelas, silahkan pertanyaannya dituliskan di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.